Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini dan seterusnya kita semua tetap ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar lewat dunia maya seperti ini. Semoga wabah virus corona ini cepat berlalu agar kita semua bisa belajar di sekolah lagi seperti biasanya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita semua berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan wabah virus corona segera berakhir. Berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Untuk hafalan Al-Quran juz amanya Bapak harap cukup. Bapak harap juga kalian bisa menghafalnya. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita berdiri dengan sikap yang sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk mulai berdiri.
Untuk kegiatan pembelajaran hari ini dimulai dari pukul 7.30, kemudian nanti pukul 9.30 sampai pukul 10 kalian istirahat, dilanjutkan kembali dari pukul 10 sampai dengan pukul 12.30 pembelajaran berakhir. Untuk pengerjaannya silahkan bisa dengan individu atau bisa juga dengan berkelompok, tetapi dengan catatan tidak boleh lebih dari 5 orang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pakai masker, hand sanitizer yang telah diberikan oleh sekolah kepada kalian. Tetap semangat dan selamat belajar. Sudah Bapak sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Pembelajaran kelima yaitu mengenai materi tentang yang pertama membuat gambar bercerita, yang kedua membuat alur peredaran darah pada manusia, kemudian yang ketiga membuat pantun. Sebelum menginjak pada inti materi pokok, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama, setelah melihat tayangan video contoh gambar cerita, siswa dapat membuat gambar cerita dengan benar. Nah, nanti di tengah-tengah video ini, Bapak juga menyertakan media video pembelajaran yang berupa contoh gambar cerita. Nanti Bapak harap kalian tonton video tersebut dengan seksama sampai dengan selesai agar nanti kalian bisa mengerjakan tugas tentang membuat gambar bercerita dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat membandingkan antara manfaat fisik, manfaat emosional, dan manfaat sosial dengan cermat. Nanti di buku juga itu akan disajikan, di buku yang kalian miliki itu akan ada materi tentang gambar bercerita. Kalian di sana baca manfaat fisik, manfaat emosional, dan manfaat sosialnya. Nanti juga pada gambar bercerita yang telah kalian buat, itu Bapak harapkan kalian menuliskan manfaat fisik, manfaat emosional, dan manfaat sosial dari gambar bercerita yang telah kalian buat tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video tentang cara membuat diagram, siswa dapat membuat diagram alur tentang peredaran darah pada manusia dengan benar. Tidak hanya video gambar bercerita yang Bapak sajikan, tetapi Bapak juga di sini menyajikan media video berupa video pembelajaran tentang alur peredaran darah pada manusia. Kalian juga harus menontonnya dengan seksama sampai dengan selesai agar nanti pada materi alur peredaran darah manusia kalian juga bisa menjawab tugas yang Bapak berikan. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan membaca pantun pada media PowerPoint, siswa dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan dengan benar. Di sini juga pada media PowerPoint yang Bapak buat, di akhir materi pembelajaran, pada materi pembelajaran pantun di sana ada
satu buah pantun. Kalian baca pantun tersebut, diamati, dianalisis, kemudian nanti kalian tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut dengan benar. Kemudian yang kelima, yang terakhir, melalui kegiatan bereksplorasi membuat pantun, siswa dapat membaca pantun buatannya dengan lafal dan intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Nah, nanti juga di akhir pembelajaran kalian oleh Bapak ditugaskan untuk membuat 2 buah pantun. Temanya telah Bapak tentukan, silahkan kalian buat. Kemudian kalian juga harus menuliskan pesan moral atau amanat yang terkandung dalam pantun yang telah kalian buat tersebut. Materi pembelajaran hari ini, materi mengamati gambar cerita, membuat diagram alur, berbagai macam gangguan peredaran darah pada manusia, mengamati tulisan pantun, dan membaca pantun. Jadi ada 3 materi yang harus kalian pelajari pada kegiatan belajar hari ini. Buku yang akan kita gunakan, yang harus kalian pakai pada hari ini, yaitu buku tentang tema 4, sehat itu penting, buku siswa kelas 5. Kalian semua telah memiliki, silakan kalian pelajari buku tersebut berdasarkan arahan yang telah Bapak berikan dalam video ini. Yang pertama, materi gambar bercerita. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, kalian juga Bapak harapkan bisa seperti Udin, bisa membuat gambar cerita, membaca buku, dan juga pandai dalam memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan belajar. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah membuat gambar bercerita seperti apa yang dilakukan oleh Udin. Kalian ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Udin untuk membuat gambar bercerita tersebut. Gambar bercerita yang harus kalian buat, temanya silahkan bebas. Tetapi jangan meniru apa yang digambar oleh Udin. Kalian buat sendiri. Temanya misalkan mau tema kepahlawanan, mau tema gotong royong, mau tema kebersihan, silahkan bebas kalian pilih. Kalian juga nanti dalam membuat gambar cerita tersebut bisa dibantu oleh orang tua kalian. Karena membuat gambar bercerita ini tugasnya di luar jam pelajaran.
akan kita pelajari hari ini yaitu tentang peredaran darah manusia. Berdasarkan gambar bercerita yang telah dibuat oleh Udin tentang cerita si Pitung, Udin ingin seperti si Pitung pandai dalam ilmu bela diri pencak silat. Udin ingin dengan bela diri tersebut badannya menjadi sehat dan kuat. Manfaat memiliki kemampuan bela diri yang pertama adalah manfaat fisik. Selain memperkuat otot-otot tubuh, olahraga bela diri juga dapat melancarkan peredaran darah pada tubuh manusia. Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Nah, untuk itu Bapak harap kalian juga hendaknya pandai dalam menjaga kesehatan organ peredaran darah ini, yaitu dengan cara berolahraga seperti ikut kegiatan bela diri, berlari, bersepeda, ikut kegiatan senam, berenang, dan lain-lain. Jika kalian tidak peduli terhadap kesehatan organ peredaran darah, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu seperti serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Kemudian stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Nah, pada penderitanya stroke ini mengalami kelumpuhan. Kemudian yang kedua adalah manfaat emosional. Yang ketiga adalah manfaat sosial. Untuk lebih mendalami materi tersebut, silakan kalian bisa pelajari materi-materi tersebut dalam buku yang telah kalian miliki. Buku tema 4 kelas 5 tentang sehat itu penting. Untuk lebih memahami tentang materi peredaran darah, silakan kalian berkreasi dengan membuat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah, seperti contoh pada slide sebelumnya. Serangan jantung diakibatkan oleh rusaknya otot jantung. Kemudian kalian cari penyakit lainnya serta penyebabnya. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah yang pertama gunting, 2 pulpen, 3 penggaris, 4 kertas HPS, kemudian yang kelima lem kertas. Untuk cara kerjanya adalah yang pertama, hati-hati dalam menggunakan gunting. Yang kedua, potong kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1/4 lebar kertas HPS yang kalian miliki. Yang ketiga, tempelkan kertas yang telah dipotong tersebut seperti pada contoh slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir, tuliskan jenis penyakit di sebelah kiri tanda panah dan penyebabnya kalian tuliskan pada sebelah kanan tanda panah. Bapak harap kalian mengerti. Untuk lebih
memperdalam pengetahuan kalian tentang sistem peredaran darah pada manusia. Berikut Bapak sajikan media berupa video pembelajaran tentang alur sistem peredaran darah pada manusia. Silakan kalian tonton videonya dengan seksama dan sampai dengan selesai. Mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat, yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang, dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri.
lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik
adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Materi terakhir yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pantun. Selain memperoleh berbagai manfaat seperti manfaat fisik, emosional, dan manfaat sosial, dalam ilmu bela diri juga kamu diajari untuk memiliki rasa hormat. Tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Cermati pantun tersebut. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun tersebut? Berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya, termasuk jenis pantun, apakah pantun tersebut? Buatlah pantun seperti jenis pantun di atas. Tuliskan dalam buku tugas kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang pertama, kemudian yang selanjutnya tugas kalian adalah membuat 2 jenis pantun yang bertemakan keagamaan dan perpisahan. Tuliskan juga pesan moral dan hikmah yang terkandung dalam pantun tersebut. Kemudian untuk kegiatan tugas gambar bercerita, Bapak ingatkan kembali bahwa tugas tersebut dikerjakan di luar jam pelajaran yang telah Bapak tentukan sebelumnya. Bisa dibantu oleh orang tua kalian. Kemudian jangan lupa untuk hari besok kita akan mempelajari masih tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-6. Kalian pelajari dahulu pada buku halaman 129 sampai dengan halaman 132. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah kegiatan pembelajaran hari ini selesai, besok Bapak akan datang ke rumah kalian masing-masing untuk mengecek hasil kegiatan pembelajaran hari ini dan tugas-tugas pembelajaran yang Bapak berikan. Kemudian hafalan juz namanya juga jangan lupa dihafal. Besok juga kemungkinan Bapak akan tes kalian. Kemudian yang selanjutnya
kalian tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Jangan abai pada protokol kesehatan. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa memulai pembelajaran normal atau new normal seperti biasanya di sekolah. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali. Tugas-tugasnya jangan lupa disiapkan. Bapak nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.